تسقط وستسقط إن شاء الله. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku yang menyaksikan tayang-tayang saya dalam anugerah, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar, kasih dan kuasanya nyata bagi setiap umatnya, bagi setiap saudara. Bersyukurlah dan berbahagialah kita bisa menemukan dan bisa percaya kepada Juru Selamat itu. Nah saudaraku, hari ini saya ingin sedikit mengulas lagi tentang seorang pemimpin yang mencaci maki bangsa pilihan. Ya, beberapa saat yang lalu saya juga bahas, saudara. Dan saya lagi cari-cari videonya, yang lagi viral, saudara. Dia berteriak-teriak, kemudian tersebar di media sosial. Bagaimana dia mencaci, bahkan TUK bangsa pilihan, ya, kamu akan jatuh, kamu akan BNASA, kata-kata makian dan TUKN, saudara ya. Kita lihat ya sedikit cuplikannya. Nah itu saudara ya, mereka bersahut-sahutan dengan rakyatnya ya, sepertinya gitu ya. Kalian harus jatuh, itu katanya, dan akan jatuh ya, insya ya, mampus gitu loh ya. Nah, kalau tidak salah tahun yang lalu di salah satu media sosial saya, ketika saat itu anak-anak dari bangsa pilihan akan berlaga di Indonesia, di situ saya mengungkapkan saudara bahwa jika kita mengutuk bangsa pilihan ini, bangsa perjanjian ini, sama saja kita mengutuk diri sendiri. Ya. Dan inilah yang terjadi, yang kita lihat, saudara. Tujuan saya membuat ini adalah untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dia berkata dan berteriak-teriak, bahkan bersahut-sahutan supaya bangsa jatuh, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia yang jatuh. Ya. Kalau kita kembali ke kisah Balak dan Bileam, kalau saudara baca di dalam Bilangan, bagaimana Balak ketakutan mendengar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga dia memanggil Bileam untuk menyerapah bangsa ini. Apa yang terjadi? Ya, singkat cerita, saudara, 3 kali Bileam pada saat dia mau menyerapah bangsa ini, justru berkatlah yang keluar, bukan kutuk. Apa yang dikatakan bahwa siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini mengulang janji Elohim kepada Abraham sejak pertama kali Elohim memanggil Abraham. Jadi saudaraku, Tuhan itu konsisten, ya, dan Dia bisa saja menguasai, ya, istilahnya kalau di dalam karismatik, menjamah Bileam, lalu kemudian kata-kata berkat lain keluar. Sekalipun ini pesanan Balak, maunya Balak itu kutukan yang keluar, maka Balak itu geram, saudara. Kok saya memanggil kamu Bileam untuk mengutuk, tapi kamu memberkati? Ya, itu kata-kata berkat. Jadi saudaraku, firman ini berlaku sampai saat ini. Bangsa ini ada untuk menyatakan keadilan bagi bangsa-bangsa. Itu di dalam Yesaya, jelas. Lalu kemudian, apa yang terjadi dengan pemimpin ini, saudara? Jatuh. Ya. Tahun lalu saya membahas
ketika ada penolakan pemain-pemain timnas Israel berlaga di Republik ini, orang yang lantang menolak itu adalah merah, saudara, bantengnya. Sehingga pada saat itu saya langsung menyampaikan firman, inilah kejatuhan daripada si banteng itu. Bahkan salah satu yang lantang menolak adalah Pak Gan. Ya. Saudara lihat apa yang terjadi dengan dia. Tidak akan pernah punya kesempatan untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan kekalahan dia lebih ambruk daripada Bapak Anies. Bayangkan, saudara. Jadi semua yang berkaitan dengan bangsa ini, mau anak-anaknya datang berlaga, mau apapun itu, jangan coba-coba mengutuk. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita tiba-tiba mau membenci bangsa ini? Saudara tahu, nama itu nama dari surga, diberikan oleh Tuhan sendiri. Lalu ngapain kita nolak? Lalu ngapain kita ada kebencian? Disitulah ukurannya. Orang ini punya Tuhan yang benar ketika melakukan hal seperti itu. Karena di dalam Alkitab mengkonfirmasi, jika engkau memberkati bangsa Israel, kau akan diberkati. Sudah banyak yang terjadi, saudara. Bukan cuma 1-2. Kalau 1-2 mungkin kebetulan, tapi ini sudah banyak. Salah satu anggota parlemen Tur KI masih di podium setelah mencaci bangsa pilihan, langsung tumbang. Jadi ini bukan kebetulan, tetapi firman itu pasti digenapi, ya dan amin. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang benar, yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Elohim diberikan kepada Musa, 10 hukum Taurat, lalu kemudian digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hukum kasih masih berkelanjutan, masih berkesinambungan, saudara. Ya, biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, menguatkan kita, iman kita teguh menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan membawa kita masuk dalam kerajaannya bersama Dia. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.